Oke, berarti udah lama YRK ini ADART-nya sudah ada, bahkan visi dan misi udah pasti ada di dalam ADART kan? Ya, betul. Terus secara legalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat pagi saudara ade yang lagi nonton. Hari ini saya masih ada di daerah Kalimantan Tengah, tepatnya ada di kota Palangkaraya. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahmi sama saudara-saudara para bikers King yang ada di Palangkaraya. Tapi hari ini saya eksklusif, saya langsung sama apa ya, kalau bicara penasehat terkesan kayaknya lebih orang tua banget. No. Tapi kan anak King jarang yang tua. Iya. Kalau tua banget ada. Iya. Assalamuaikum, Bang Sanusi. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat banget. Ini kita belum pernah ketemu ya? Belum. Pertama kali di sini. Bahkan komunikasi juga belum pernah. Belum. Baru ini ya. Baru. Izin Bang Sanusi. Ya. Di sini banyak yang bertanya, Bang Sanusi ini di YRKI sebagai apa? Saya di YRKI sekarang saat ini jadi penasehat. Jadi penasehat YRKI. Dari tahun? Dari tahun 2019 ya. Sebentar. Setelah periode yang kemarin aja. Nah, periode yang saat ini Didit periode yang kedua, saya sebagai penasehat. Sebelumnya saya sekretaris jenderal. Oh, sebelumnya ya, jabatannya pengurus pusat sekretaris jenderal. Izin, termasuk pendiri juga? Saya generasi kedua dalam pendirian Yamaha King Indonesia di Indonesia. Jadi generasi pertama ada teman-teman kayak Pak D, ya. Ada kayak Mas Anto Muntilan, kemudian ada juga Ivan, kemudian ada Ian di Lampung, kemudian juga ada siapa nih yang di Cirebon, teman-teman teman-teman yang lama lah. Tapi mereka setelah itu generasi pertama menyerahkan ke kita, ya kita lanjutkan sampai dengan saat ini. Tapi yang masih getol, yang masih ada tuh sampai hari ini ada Pak Presiden. Didit ya. Presiden seumur hidup kayaknya. Insya Allah lah, mudah-mudahan. Kayak presiden yang tanpa kampanye dia doang ya. Dia doang. Dia udah berapa periode ya? Dia kalau di dalam kepengurusan secara legal itu ada 2 periode. Dan memang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dia hanya 2 periode. Hanya boleh. Setelah ini harus ada pergantian. Nah, Bang, Abang kan sekarang sebagai penasehat YRKI. Ya. Tahun berapa YRKI berdiri, Bang? Tahunnya 2004 ya. Tahun 2004 itu di Pantai Pangandaran dicetuskan bahwa teman-teman bersepakat ya untuk membuat komunitas secara nasional, secara besar melalui teman-teman klub King yang ada di beberapa daerah untuk menjadi satu wadah, yaitu Yamaha King Indonesia. Ya. Nah, tercetuslah di Pangandaran dan sampai dengan hari ini YRKI berdiri kuat, tegar, dan semakin besar. Sumbangsi dari teman-teman seluruh Indonesia yang bergabung di YRKI. Itu kalau ditanya tahun 2004. Berarti total detik ini berapa tahun? 15 ya? 2004 2000 aja udah 22 tahun. Sebentar. Lebih dong. 2014 itu yang ke-10. Ini berapa dah? 6. Kalau 18 ya? 18 ya? 18 tahun. Jamnasnya kan 15. 18 tahun. Udah berapa Kak ini Bang? Pengprov. Pengprov ini tersebar di seluruh Indonesia. Hanya Sulawesi yang masih korwil, kemudian Papua juga masih korwil. Kemudian selain itu Pengprov semua. Jadi dari 33 provinsi mungkin sekitar 80% lah. Ada juga yang belum. Ada yang belum. Mereka masih menggunakan korwil.
Jadi Korwil itu dulu kita gunakan untuk wilayah-wilayah besar. Misalnya Kalimantan, dulu ada Korwil Kalimantan, Sulawesi, ada Korwil Sulawesi. Nah kemarin saya pecah tuh untuk Kalimantan, saya pecah menjadi pemprov masing-masing. Setelah ada teman-teman klubnya hadir di sana. Jadi kita bikin, udah karena di provinsi lu udah ada banyak klub, bikin pemprov aja. Akhirnya pecah menjadi pemprov. Sekarang dari udah kurang lebih 18 tahun nih. 18 tahun otomatis kan makin di sini makin besar. Betul. Pasti kalau nggak ada visi dan misi ADART tidak mungkin bisa sebesar ini. Betul sekali. Nah, secara strukturnya YRKI ada seperti itu. Sejak ini 8 tahun apa 8 tahun yang lalu sudah ada yang namanya anggaran dasar anggaran rumah tangga ADART. Betul. Sebelumnya kita nggak memiliki itu, bukan karena apa-apa, karena memang kebutuhannya pada saat itu tidak begitu diperlukan. Nah kesininya karena sudah berubah zaman, perubahan perkembangan segala situasinya, akhirnya ya sudah kita membernya juga makin banyak. Sangat banyak. Bahkan yang waiting list itu banyak sekali untuk bergabung YRKI. Nah jadi di 2000 saya lupa ya 2000 berapa, kira 8 tahun yang lalu lah, itu sudah ada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi semua sudah tersusun rapi dari kepengurusan pusat, pengurusan provinsi, Korwil, dan juga klub-klub di bawahnya. Siapa bang yang bikin? Kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman waktu di Rakernas di DDS waktu itu. Ya, Cempaka Putih ya. Cempaka Putih minta tolong ke saya karena saya memang bidang hukum. Berkecimpung karena pekerjaan di bidang hukum. Jadi teman-teman minta tolong coba dong dibuatkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya sudah, saya bilang saya coba untuk buatkan. Dan itu berapa kali sharing, berapa kali revisi juga. Sering revisi. Dan akhirnya ditetapkan waktu itu di Jogja waktu itu ditetapkan untuk anggaran dasar rumah tangga. Udah lama YRKI ini ADART-nya sudah ada, bahkan visi dan misi sudah pasti ada di dalam ADART kan? Ya betul. Terus, secara legalnya? Jadi untuk pembuatan legalitas sekarang lagi berjalan, lagi proses di Jakarta Selatan, salah satu notaris saya lupa namanya, ini lagi proses. Oh iya. Berarti nama besar YRKI itu diawali kesepakatan dulu ya. Betul. Kalau ADART-nya sudah disepakati, terus visi dan misinya jelas, otomatis ya namanya orang-orang yang mungkin sampai detik ini cuma tahu YRKI aja. YRKI itu ada yang mungkin ya, bahkan ada yang bilang itu apa komunitasnya YRKI. Padahal kan YRKI tidak hanya sekedar komunitas. Betul. Tapi di sini udah ada struktur yang jelas, ADART, bahkan proses legalitas namanya YRKI pun sedang proses gitu. Nah, yang menjadi permasalahan dari teman-teman sendiri nih melihat YRKI besar ini, mereka tuh ada rasa ketakutan, susah banget kayaknya masuk YRKI. Sebenarnya syaratnya apa sih bang kalau untuk gabung bersama YRKI? Oh, ini masalah klasik memang. Mereka udah takut duluan ya? Ya, jadi ada pemahaman juga pemikiran rekan-rekan yang ingin bergabung itu karena mungkin ada info yang salah dari apa yang sudah mereka terima, sehingga ada ketakutan tadi seperti yang disampaikan. Padahal sebenarnya tujuan utama dari Yamaha Air-Raking Indonesia atau YRKI itu berdiri adalah silaturahmi. Kita ingin menjalin ukhuwah
persaudaraan, hasil-hasil yang positif di dalamnya dengan kita bergabung menjadi satu komunitas. Itu tujuan awal. Bahkan sampai sekarang pun tidak berubah. Kita masih punya mindset seperti dulu, tidak ada perubahan. Artinya tidak ada pemikiran-pemikiran kita yang terlalu berlebihan. Hanya tujuan kita adalah merangkul semua teman-teman ini menjadi satu wadah, menjadi satu kesatuan, agar ada silaturahmi, terjalin silaturahmi di dalamnya. Itu sebenarnya. Kayak gini pun, saya juga menjadi bagian dari YRKI yang menjalankan program YRKI. Betul. Langsung dengan kita bersilaturahmi kan mendatangkan rezeki nih Bang, memperpanjang umur. Sangat betul itu. Tapi apakah nih, mohon maaf nih, apakah di dalam YRKI sendiri ada bisnisnya Bang? Sebenarnya realnya tidak ada bisnis, tidak ada pemahaman bisnis di dalam pemahaman kita. Baik. Artinya kalau ada hal-hal semacam itu mungkin itu jauh di luar dari orang-orang yang memang tujuannya awalnya murni, tujuannya silaturahmi. Nah, mungkin perkembangan waktu karena kebutuhan dalam bentuk kegiatan, supporting orang-orang terhadap kegiatan, mungkin di situ ada namanya penjual merchandise dan lain-lain. Tapi menurut saya itu bukan bisnis, itu bukan sesuatu yang dianggap adalah untuk kepentingan pribadi. Tapi itu adalah untuk kepentingan dari pelaksanaan kegiatan itu sendiri dan untuk teman-teman di YRKI. Di mana hasil-hasil dari ini tadi dinikmati oleh teman-teman semua. Ini salah satu contoh. Jamnas. Jamnas kenapa ada iuran? Ya memang kita sepakat sejak tahun 2008. Waktu itu rapat di bawah pohon di Ragunan. Masih di bawah pohon nih rapat nih. Belum pakai tenda ya? Belum. Di atas pohon, di bawah pohon karena matahari panas. Jadi kita rapat tuh ada berapa klub waktu itu, sekitar 7 atau 8 klub ya. Kita rapat mencetuskan bahwa ya sudah, karena ini kepentingannya untuk bersama, masing-masing teman-teman kita sumbang deh 250.000 per klub. Per klub 250.000. 250 per klub loh. Per klub 250.000 itu uangnya buat beli makan, buat sewa tenda, sewa panggung, sewa lain-lain lah. Buat kebutuhan event. Kita bantu, kita support nih 250 nih, 250. Kira-kira cukup nggak 250? Ya enggak dong. Oh iya. Ya enggak dong. Kali-kalikan aja. Nggak nutup. Satu orang datang ke sana menikmati hiburan, anggap aja bayar tiket 10.000 aja deh tiket. Dia harus mendatangkan 25 orang dong untuk 10.000. Iya, untuk 250.000. Ini kalau kita hitung-hitungan ya. Artinya 25 orang dengan bayar 10.000 habis lah, lunas lah ya 250. Tapi kalau dia datangnya lebih dari itu, ya nombok dong. Betul. Ini sebenarnya bukan arah ke sana maksud saya. Jadi begini, 250.000 itu adalah bentuk supportnya kita terhadap komunitas yang bikin event. Terhadap event ya, terhadap misalnya ini kan Banten nih yang Jamnas 15. Nah kita support tuh, setiap klub support 250 juga dipotong nanti 200.000 untuk Jamnas, 50.000 untuk kasnya PP. Jadi pengurus pusat itu cuma dapat 50.000 loh, 50.000 dibikin rakernas, bikin apa ya, duitnya kurang juga. Yang ada malah banyak nomboknya ya. Tapi itu salah satu bentuk keikhlasan kita, dalam membuat satu komunitas ini sehingga besar sampai sekarang. Jadi tidak ada tendensius apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa di dalam itu. Jadi semua murni pure untuk silaturahmi. Ya, dan disinilah kalau kita menjaga silaturahmi, rezekinya ada aja. Insya Allah, benar. Sangat yakin. Ya contoh nggak usah jauh-jauh. Saya dari Jakarta, Palangkaraya mau silaturahmi ke Bang Sanusi, dikasih makan tadi. Iya nggak? Itu kan rezeki kan? Gitu. Tapi jangan mempersempit rezeki. Rezeki itu tidak hanya uang. Keluarga yang sehat, anak yang soleh dan soleha, betul. Makanan, terus kita kemana-mana dimudahkan, itu rezeki, kesehatan, gitu.
Silaturahmi itu salah satu bentuk memperpanjang usia. Ada pepatah seperti itu. Dengan silaturahmi usianya akan bertambah terus, akan long life lah, hidupnya umurnya akan panjang karena silaturahmi tadi. Jadi salah satu bentuk untuk memperpanjang usia adalah silaturahmi, ya sering-sering kemana. Ya. Nah, apalagi sebentar lagi mau ada Jamnas. Ya, betul. 10-11 Desember. Betul. Di Jamnas Banten yang ke-15 dengan tema istimewa. Istimewa, betul. Istimewa 15, itu harusnya saya pengen hadir, Bang. Oh. Cuma kan kebetulan posisinya acaranya itu di pinggir pantai. Oh, ya, yang kayak kemarin. Iya, rasa trauma itu. Dan saya sempet, bukan komplain sih, sempet nanya, kira-kira bisa pindah tempat nggak yang di pantai? Ya nggak bisa, karena itu adalah jadwal yang tertunda setelah berapa tahun? Ya betul, 2 tahun atau 3 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun karena COVID kan. Ya, betul. Jadi ya mungkin nanti banyak saudara-saudara Ade yang lagi nonton, Bang Ade datang nggak Jamnas? Saya mohon maaf, bukannya nggak mau datang. Saya akan support pasti, mungkin dalam segi apapun, segi promo, segi ngobrol ke teman-teman, saya akan support. Tapi kalau untuk datang, terutama di daerah pantai, saya mohon maaf nih, belum bisa menghadiri dulu gitu. Sebelum kita tutup, Bang, program apa aja sih, Bang, yang udah dijalanin sama YRKI? Oh, banyak sekali, utamanya sosial ya. Untuk sosial itu kita sangat peka terhadap satu bencana alam, kegiatan apa yang berhubungan dengan sosial itu saat bencana alam, kemudian panti asuhan dan lain. Kalau kita bicarakan ya mungkin dari dokumentasi yang sudah ada setiap pemprov itu pasti kelihatan. Tapi pada prinsipnya begini, kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita bikin selain silaturahmi tadi juga banyak kegiatan yang positif yang bisa diambil, yaitu salah satunya kita bantu juga pemerintah melalui dinas pariwisata, ya kan. Kita nih ajak orang-orang datang ke tempat kita supaya bisa menikmati wisata di daerah kita. Itu salah satu bentuk kita membantu pemerintah. Yang kedua, ya tertib berlalu lintas itu jelas. Safety ridingnya jelas. Nah, kita juga sering sekali ada coaching ada coaching klinik. Ya. Itu hanya sebagian. Tapi yang paling penting adalah bentuk kerjasama kita dengan instansi pemerintah itu jelas sekali terlihat dengan beberapa kegiatan-kegiatan positif lah ya. Positif. Contohnya di Kalimantan Tengah aja yang saya perhatikan tuh ya dengan Dirlantas sering ada event bareng, sosial bareng. Kalau dengan pemerintahnya jelas lah, pemerintah pariwisata dengan pemerintah kota juga pasti ada kegiatan, kita pasti support. Kalau nggak salah tahun lalu Semeru ya, tahun lalu apa tahun ini ya? Tahun Semeru ya, dari YRKI mengirimkan bantuan ke sana dan nilainya lumayan besar kan? Besar. Di sini aja kita dapat berapa puluh juta kemarin itu dikirim ke Pemprovnya Jatim. Ya, akhirnya Didit yang mengantarkan ke sana. Ya, disalurkan di sana oleh ketua Pres. Tadi ada ketakutan terhadap bergabung di YRKI itu bagaimana? Sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Selagi ya terjadi komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik ini salah satu bentuk keseriusan kita untuk menonjolkan bahwa kita mampu dan kita bisa untuk bergabung di YRKI. Memang masalah ini masalah klasik ya. Setiap kali daerah itu pasti ada beberapa masalah, terutama di wilayah Jawa ya. Wilayah Jawa karena ya komunitasnya sangat banyak. Ya, orang-orangnya sangat banyak yang ingin berkomunitas. Artinya bikin klub sendiri,
dan juga ada pecahan-pecahan. Nah, pecahan-pecahan ini yang memang di satu hal yang unik, tidak bisa bergabung kalau tidak mendapat rekomendasi dari klub yang ada di wilayahnya. Oh, yang sudah terdaftar. Nah, yang sudah terdaftar di situ kasih rekomendasi. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa disiasati. Salah satunya adalah komunikasi yang baik dengan Pengprov, karena Pengprov ketuanya juga punya andil untuk bisa membangun satu perbaikan di daerah mengenai masalah kelas itu. Saya yakin Pengprov bisa, tergantung teman-temannya. Tapi yang paling penting adalah kita tunjukkan dulu kemampuan kita untuk bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi, dan kita memang benar-benar mampu dan kita benar-benar siap untuk bergabung dengan RKI dengan segala konsekuensinya. Dan tujuan utama tadi kembali lagi, YRKI ini berdiri atas dasar silaturahmi cinta kalau bahasanya Pak Wen. Jadi silaturahmi cinta yang terbangun itu terbentuklah YRKI. Sampai dengan detik ini sudah hampir 18 tahun udah. Juni kemarin 18 tahun terbentuk ya. Kita tetap seperti apa adanya yang dulu sampai sekarang. Itu aja YRKI. Jadi pada intinya dasar kita itu untuk gabung bersama YRKI selain silaturahmi dan komunikasi yang baik. Betul. Jadi apapun pasti ada jalan keluarnya. Saya sangat yakin, aku yakin. Namanya masalah pasti ada jalan keluar. Pasti. Ya. Kalau kita nggak mau tanya, ya kita mana tahu. Nggak mungkin. Iya. Tahu. Jadi minimal tabayun dulu, kita duduk bareng. Betul. Mas, saya mau datang ke YRKI, syaratnya apa aja, saya mau daftar, seperti itu. Nah, nggak gini Bang, bahkan ada sampai selentingan gitu Bang, bahwa apakah harus ikut Jamnas dulu, harus punya kartu ini, itu gimana tuh Bang? Oh, kan syarat ini ya, syarat berkas ya. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya, anggaran rumah tangga memang disebutkan dia harus di dalam peraturan organisasi, di dalam peraturan organisasi dia harus ikut Jamnas itu minimal 2 kali. Oke. Jadi dia daftar dulu sebagai calon anggota, kemudian ada Jamnas dia harus menghadiri. Jamnas 2 kali hadir Jamnas, dia akan dapat nomor registrasi di Jamnas yang kedua. Itu memang standar bakunya di dalam peraturan organisasi. Nah, caranya bagaimana ke sana, datangnya baik lewat motor atau lewat kereta atau lewat bus atau lewat pesawat, silahkan datang. Yang penting registrasi, bawa atribut, komunitas yang mau didaftarkan. Betul. Registrasi di sana, saya sudah hadir. Ini misalnya Banten nih. Ini banyak nih yang waiting list. Nah, jadi yang waiting list nanti di Banten dia akan daftar, dapat nomor registrasi. Nanti sekretaris jenderal yang atur untuk nomor-nomornya berapa. NRA ya, namanya nomor registrasi anggota. Tapi bener nggak sih Bang harus punya kartu IMI dulu? Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan juga di dalam peraturan organisasi memang tidak diharuskan, tidak diwajibkan harus berkartu ini, tapi di Pengprov masing-masing punya kebijakan. Jadi kalau misalkan Pengprovnya mengharuskan ya sudah ikuti. Lagian juga kartu ini kan banyak fungsinya juga. Nah, salah satunya, kebetulan nih saya nih salah satu orang yang bikin bukan bikin sih, salah satu orang yang ditunjuk oleh pengurus pusatnya Kongres Advokat Indonesia untuk melakukan bantuan hukum terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, khususnya yang memiliki KTA IMI. Jadi Kongres Advokat Indonesia saya dari KAI sebagai advokat itu akan membantu orang-orang yang punya KTA IMI. Karena IMI dan KAI sudah melakukan MOU. Oke, berarti itu menjadi salah satu fasilitas. Betul. Kalau kita sudah menjadi anggota IMI, dapat fasilitas bantuan hukum. Betul. Nah, ini keren banget nih. Jadi alangkah baiknya. Tadi kembali lagi tergantung ke Pengprov masing-masing ya. Ya, tapi mungkin alangkah baiknya kalau memang harus pakai kartu IMI juga kan, manfaatnya banyak. Banyak manfaat. Jadi buat saudara Ade nih yang lagi nonton tuh, tadi syaratnya untuk bergabung menjadi keluarga dari RKI sudah disebutkan. Jadi nggak usah ada ketakutan lagi. Nggak usah. Minimal komunikasi, kita bersilaturahmi, memperpanjang rezeki. Nah, betul. Dah, pokoknya hari ini kita dapat ilmu
dari Bang Sanusi selaku penasehat dari YRKI, dan mudah-mudahan saudara adik yang nonton bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa menjadi keluarga juga di YRKI. Amin. Bang Sanusi, makasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi, gas bareng. Dan yang pastinya jangan lupa kita untuk beramal digital dengan cara like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam raja, salam saudara-saudara, sampai jumpa. YRKI, Uye. Uye.